Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang rasanya Pak Jaka bisa berjumpa kembali dengan anak-anak yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga terhindar dari segala macam virus penyakit dan juga terhindar dari segala musibah. Amin Allahumma amin. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Jaka akan melanjutkan kisah kita yaitu tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam teladanku. Nah, kali ini Pak Jaka akan membawakan jilid kedua yaitu tentang masa muda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kalian ketahui, bahwasanya Rasulullah sepeninggal dari kakeknya yaitu Abdul Muthalib, beliau pun dirawat oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwasanya Abu Thalib ini ternyata orang yang lemah ekonominya dan juga banyak putranya sehingga dengan kehadiran Rasulullah menambah beban beliau, beban hidup terutama masalah ekonomi. Nah, mengetahui hal tersebut, Rasulullah tidak tinggal diam. Beliau ini adalah orang yang sangat mandiri, bahkan sejak kecil. Jadi sangat mandiri ya, sehingga beliau tidak ingin terlalu merepotkan pamannya. Nah, suatu saat beliau meminta izin kepada pamannya tersebut untuk menggembalakan kambing. Akhirnya pamannya pun mengizinkan Rasulullah untuk menggembalakan kambing. Milik siapa ya? Ya, milik saudagar-saudagar yang ada di kota Mekah. Mbak, mbak, mbak. Begitu suara kambingnya. Mereka bahagia ternyata digembalakan oleh seorang manusia pilihan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu saja kambingnya merasa senang karena Rasulullah menggembala mereka dengan penuh rasa kasih sayang. Jadi Rasulullah itu pernah bersabda, nih ketika beliau diangkat menjadi nabi, beliau pernah bersabda bahwasanya Musa diutus dan ia menggembalakan kambing. Daud diutus dan dia menggembalakan kambing. Dan aku diutus, kata Rasulullah, juga menggembalakan kambing. Nah, kira-kira kalian tahu nggak kenapa sih para nabi itu diutus juga menggembalakan kambing? Di dalam hadis lain juga disebutkan bahwa seorang sahabat pernah bertanya, apakah engkau menggembala kambing? Kata sahabat. Kemudian Rasulullah menjawab, ya, tidak ada seorang nabi diutus kecuali ia menggembala. Nah, hikmahnya apa yuk? Menggembala kambing itu ternyata melatih kesabaran kita. Repot loh menggembala kambing itu kalau nggak tahu tekniknya. Pak Jaka dulu juga masih kecil pernah menggembalakan kambing dan itu sangat merepotkan. Pak Jaka sering nggak sabar tuh ya sampai-sampai gemes gitu ya. Kambing itu kadang lari ke sana, kadang lari ke sini dan lain sebagainya. Nah, ternyata para nabi diutus itu juga menggembala kambing untuk melatih kesabarannya menghadapi umatnya. Nah, jadi kesabaran Rasulullah itu juga ditempa dengan cara menggembalakan kambing-kambing milik saudagar yang ada di kota Makkah. Nah, anak dirahmati Allah, ada beberapa hikmah yang bisa kita tarik dari kisah menggembalanya Rasulullah ini, menggembala kambing ini. Nah, yang pertama yaitu kita harus bersikap atau bersifat mandiri. Jadi seorang muslim itu harus mandiri ya, jadi harus mandiri, mengurus diri sendiri dan tidak merepotkan, terutama merepotkan orang tua. Aduh, jangan ya. Kita dilatih kemandiriannya untuk tidak merepotkan orang lain. Yang kedua, dari hikmah dari cerita ini adalah kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim harus memiliki sifat sabar sebagaimana dicontohkan oleh para nabi. Dan yang selanjutnya adalah sifat kasih sayang kepada sesama makhluk sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sampai-sampai kambing yang digembalakan oleh beliau ini merasa senang dan bahagia ketika digembalakan oleh Rasulullah. Nah, nanti dirahmati Allah, jangan sampai ya kita menyiksa binatang atau menyakiti binatang karena itu dosanya luar biasa dan akan dibalas di hari akhir nanti di neraka itu nanti binatang-binatang yang disiksa akan membalas kita. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ya, jangan senang menyiksa binatang sekecil apapun binatang tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat cerita dari Pak Jaka kali ini dan Pak Jaka
Ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, dadah semuanya.